Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zara. Saya akan menjelaskan tentang kajian LCA pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT Pupuk Sriwijaya Palembang merupakan industri petrokimia yang bergerak dalam produksi pupuk urea sebagai produk utama dengan kapasitas produksi sebesar 2.620.000 ton per tahun. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1959 hingga tahun 2024 yang telah menghasilkan total produksi urea sebesar 1,86 juta ton. Berdasarkan kajian LCA tahun 2025, ada 5 jenis limbah yang dihasilkan. Pertama, limbah cair sebanyak 3,46 miliar liter. Kemudian limbah B3 sebanyak 1.000 ton yang mengandung logam berat dari katalis. Yang ketiga, limbah non-B3 dari sisa pembakaran batubara sebanyak 12.000 ton. Yang keempat, sampah domestik sebanyak 497 ton dari operasional pabrik. Dan yang kelima adalah emisi udara dari core proses sebanyak 279 juta kilogram CO2. Proses produksi pupuk urea ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona upstream di mana pabrik mengambil bahan baku dari alam seperti gas bumi, air sungai, batu bara, dan udara untuk diolah sehingga menghasilkan listrik atau steam dan gas sebagai energi penopang seluruh proses. Masuk ke zona core proses, gas bumi dan udara bereaksi di pabrik amonia menghasilkan amonia dan CO2. Keduanya kemudian dikirim ke pabrik urea, lalu diproduksi di preheating tower menjadi butiran urea siap kemas. Selanjutnya, limbah cair yang dihasilkan dari proses ini akan dialirkan ke wastewater treatment plant untuk diolah sebelum dibuang, di mana limbah padat berbahaya itu dikirim ke pihak ketiga, sedangkan limbah non-B3 itu dikelola secara internal. Yang terakhir adalah zona downstream, di mana urea dikemas di gudang lalu didistribusikan sehingga sampai ke konsumen. Limbah yang dihasilkan harus memenuhi mutu dengan acuan terhadap regulasi yang ada seperti pada tabel berikut. Selain 4 regulasi lainnya, baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri PT Pupuk Sriwijaya untuk air limbah yang diatur oleh KEP 51 MLH tahun 1995 seluruh parameter seperti COD, BOD, TSS, amonia, minyak, dan lemak semuanya berada jauh di bawah batas maksimum sehingga perlu pengolahan lebih lanjut. Grafik ini menunjukkan kontribusi dampak lingkungan dari 3 fase produksi upstream, yaitu ekstraksi bahan baku, core proses, proses pabrik, dan downstream, distribusi dan penggunaan pupuk di lahan. Yang pertama ada 3 kategori global warming potensial, kemudian acidification potensial, dan eutrophication potensial, photochemical oksidan yang didominasi oleh fase downstream dengan kontribusi di atas 90%. Hal ini mencerminkan bahwa dampak terbesar produk pupuk urea terjadi bukan pada proses pembuatannya, melainkan pada saat penggunaan oleh konsumen di lahan pertanian. Selanjutnya adalah kategori ozone depletion potensial, cumulative energy demand, dan abiotic depletion potensial fosil, di mana yang didominasi oleh fase upstream dengan kontribusi di atas 85%, yang mencerminkan besarnya energi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses ekstraksi gas alam dari sumber gas hingga penyaluran ke pabrik. Selanjutnya adalah kategori biotic depletion potensial, toksisitas, carcinogenic, water footprint, dan perubahan penggunaan lahan yang didominasi oleh fase core proses dengan kontribusi di atas 65%, yang mencerminkan intensitas penggunaan air, katalis logam berat, dan bahan kimia proses. PT Pupuk Sriwijaya melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah dengan beberapa teknologi pengolahan limbah, di mana hasilnya yang pertama yaitu efisiensi penyisihan NH3 dari udara. Sebelum inovasi, metode kolom aerasi biasanya hanya mampu menyisihkan amonia sebesar 37%. Setelah beralih ke activate/biologis, efisiensinya naik menjadi 51%. Yang kedua adalah timbulan limbah B3 katalis bekas. Dengan katalis konvensional, limbah yang dihasilkan itu mencapai 200 ton per tahun. Setelah diganti menjadi HDS, turun drastis menjadi 10,2 juta ton per tahun. Yang ketiga adalah pemanfaatan limbah padat seperti fly ash yang diubah menjadi granul conditioner untuk pupuk NPK sebesar 1.136 ton, dan sampah organik pabrik diolah menjadi kompos sebesar 241 ton. Apa yang dilakukan oleh PT Pupuk Sriwijaya ini sejalan dengan SDG 13 Climate Action Target 13.2, di mana PT Pupuk Sriwijaya menggunakan katalis USTT sehingga berhasil menurunkan emisi sebesar 73,2 ton CO2. Kemudian pemanfaatan fly ash itu menurunkan GWP hingga 791,07 ton CO2, dan pengolahan sampah organik itu menurunkan 5,2 ton CO2. Selanjutnya adalah SDG 12 produksi bertanggung jawab, di mana targetnya 12.2. Inovasi biokol itu mengurangi penggunaan batu bara konvensional 3% sehingga menghemat energi sebesar 1,349 juta megajoule dari sumber fosil. Dan yang terakhir adalah SDG 6 air bersih, target 6.3. Pemantauan dan pengolahan 3,4 miliar liter limbah cair berhasil dikendalikan di bawah ambang batas nasional. PT Pupuk Sriwijaya Palembang membuktikan bahwa industri besar bisa mengelola dampak lingkungan dengan terukur dan transparan melalui LCA, inovasi teknologi, dan komitmen nyata terhadap sirkular ekonomi.